Ini seharusnya membuat darahmu mendidih. Guy dari Bangladesh datang ke Amerika Serikat, Mulai menyebutkan nama-nama jalan. menamai jalan dengan nama penakluk Islam. Ini luar biasa. Kadang-kadang saya sendiri tidak bisa mempercayainya. Sungguh luar biasa apa yang bisa Allah lakukan untukmu. Seorang pria asal Bangladesh mulai menamai jalan di Amerika Serikat dengan nama pahlawan Muslim. Apa yang bisa Allah lakukan untukmu? Kebanyakan dari pahlawan Muslim itu sebenarnya membunuh pahlawan Kristen. Mereka punya pahlawan yang berbeda, kamu punya pahlawan yang berbeda. Hai teman-teman, saya Harris Sultan dan punya kabar luar biasa untuk kalian. Tapi sebelum saya membahas itu, pertama-tama saya perlu memberitahu kalian bahwa Amerika berbeda dari negara-negara barat lainnya. Seruan untuk syariah di Inggris, Jerman, dan Prancis sebenarnya sudah muncul di negara-negara itu selama beberapa dekade. Video yang terus saya tunjukkan kepada kalian berulang kali ini direkam pada tahun 2005, namun pihak berwenang Inggris tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya, mereka malah memanipulasi masyarakat mereka sendiri dengan menuduh rasisme dan Islamofobia. Blah blah blah, kamu tahu maksudnya? Begitulah parahnya situasi di Inggris, di Prancis, di Jerman. Tapi Amerika Serikat, saya senang melaporkan sedikit berbeda. Jadi di Texas, mereka mencoba membangun sebuah kota Islam yang disebut kota Epic, di mana non-Muslim tidak diizinkan. Oke, tidak ada non-Muslim yang akan diizinkan masuk ke kota Epic Islam ini. Ini adalah puncak dari enklave Islam mereka sendiri yang dipenuhi syariah. Mereka mengatakan akan menerapkan hukum syariah di sana. Untungnya, Amy Match telah bekerja tanpa lelah selama bertahun-tahun mengungkap kebangkitan Islamisme dan pengaruhnya yang makin besar di Amerika. Dia menarik perhatian Gubernur Greg Abbott. Dia baru mengumumkan, saya bacakan untuk Anda hari ini. Saya meminta jaksa distrik menyelidiki dugaan pengadilan syariah di Texas. Pengadilan ini tak berwenang di negara bagian kita. Hanya hukum Texas yang berlaku dan ditegakkan di pengadilan Texas untuk rakyat kita. Amy Mack berkata, saya sudah laporkan ini Mei lalu. Apakah kantor Anda akan bertindak? Bisa konfirmasi? Jadi Amy telah bekerja tanpa lelah. Oke, menurut saya suatu hari nanti dia pantas mendapatkan, entahlah, apapun penghargaan sipil tertinggi di Amerika, dia pantas mendapatkannya. Jadi Greg Abbott telah mengatakan bahwa tidak akan ada pengadilan syariah, tidak akan ada kota besar di Texas. Dengarkan dia. Dan itu benar sekali. Dan ini menjadi semakin rumit dan mungkin lebih buruk karena apakah namanya biaya Homeowners Association atau lainnya, tetap ada biaya yang harus dibayar ke masjid. Dan menurut informasi yang kami miliki, sebagian dari itu kembali ke pejabat atau pemimpin. Anda mau di negara lain, IMOPS yang lebih tinggi, inilah salah satu alasan munculnya gugatan penipuan dan hal lain. Dan itu karena sama sekali tidak jelas di dokumen tentang bagaimana uang ini akan digunakan dan bagaimana itu akan diwajibkan. Untuk kembali ke masjid dan para pemimpinnya, baik di Amerika Serikat maupun negara lain, mereka berusaha menyembunyikan maksud yang ingin dipaksakan dan hanya melalui penyelidikan terungkap struktur yang telah mereka buat yang sangat cacat. Jadi, untuk mencegah non-Muslim membeli tanah atau rumah di kota Epic Muslim ini, penduduk kota ini harus membayar semacam biaya. Dari jumlah tersebut, 75% akan diberikan ke masjid setempat. Masjid Epic, Masjid Plano Timur, atau apapun nama masjid itu. Jika kamu bukan Muslim, mengapa mau membayar? Itu trik mereka agar non-Muslim tidak datang ke sana. Lihat betapa cerdiknya mereka, kamu lihat bagaimana mereka melakukannya. Beginilah cara mereka menciptakan wilayah-wilayah khusus. Tapi ini adalah contoh terburuk, karena di sini mereka mengumumkan apa yang akan mereka lakukan. Ini semua adalah pengetahuan umum, omong-omong. Ada video seseorang menjelaskan cara mencegah orang Amerika non-Muslim datang ke kota atau membeli properti. Di Inggris, Prancis, dan Jerman, ini terjadi alami saat Muslim merasa lingkungan cukup Islami lalu pindah ke sana. Seiring waktu, orang Eropa kulit putih akan pergi dari daerah itu. Karena harga properti akan turun, tingkat kejahatan akan naik, dan kamu tahu, estetika daerah itu menurun setiap kali Muslim pindah ke lingkunganmu. Yang ini terorganisir dan diumumkan berbeda dengan yang sebelumnya. Izinkan saya tunjukkan apa yang dikatakan pendukung terbesar kota ini secara terbuka. Tidak ada rasa malu?
Saya yakin banyak dari kalian sudah tahu proyek luar biasa yang kami kerjakan. Dikenal sebagai kota Epic, Alhamdulillah. Kami membangun seluruh kota hanya setengah jam dari pusat Dallas. Khusus Muslim. Kami juga punya cara efektif mencegah non-Muslim membeli properti di kota syariah Islam baru kami. Hanya 30 menit dari Masjid Plano kami di sini, ini akan menjadi kota dengan lebih dari 1.000 orang. Alhamdulillah. Kami meluncurkan situs ini tahun lalu dan tahap pertama langsung terjual dalam beberapa hari. Karena permintaan tinggi, kini kami buka Epic Ranches. Epic Ranches adalah kesempatan eksklusif bagi mereka yang ingin berada hanya beberapa menit dari Epic City tetapi juga menginginkan lahan yang lebih luas. Kami punya 2 Epic Ranches. Epic Ranches 1 bermula dengan 1 bidang tanah dan meningkat hingga 5 bidang tanah, dan Epic Ranches 2 memiliki lahan setengah hektar. Juga tersedia peluang investasi bagi yang ingin membangun kondominium. Ini kesempatan terbatas. Inilah rencana mereka. Saya akan tunjukkan siapa dia dan ambisinya. Silakan dengarkan. Membawa revolusi. Jika setiap dari kita, saudara-saudari kita yang ada di sini, lebih dari 10.000 orang, jika setiap dari kita menjadikan itu tujuan kita, bahwa saya akan mengubah pikiran 10 orang, saya akan mengubah pikiran 10 rekan saya, 10 teman saya, 10 orang yang saya kenal. Dalam setahun, 10.000 orang kini melihat dunia dari perspektif berbeda. Artinya, dari sudut pandang mereka dalam Islam. Sekarang kamu mengerti mengapa kamu sering melihat Muslim acak yang selalu berdakwah tentang agama mereka, selalu menceritakan hal-hal luar biasa tentang agama mereka. Maksud saya, kita hidup di zaman yang lucu karena tidak mudah untuk membodohi orang barat biasa. Kamu mungkin bisa membodohi Wokstanis berambut biru yang tak pernah baca buku. Tapi setiap kali seorang Muslim mencoba memberi kamu dakwah atau mencoba mengkhotbahimu, mengajakmu masuk agamanya, apa pertanyaan pertama yang muncul di benakmu? Itu tidak masalah. Tapi kenapa nabimu menikahi anak berusia 9 tahun? Itu karena kami yang menanamkan hal itu padamu selama bertahun-tahun. Jadi ini tidak berhasil. Tapi lihat betapa agresifnya mereka. Mereka punya tujuan, mereka punya agenda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Amerika. Bahkan bukan hanya tidak sesuai, tapi benar-benar bertentangan dengan Amerika. Itu bertentangan dengan Barat. Pandangan dunia mereka bertentangan dengan Barat. Mereka tak bisa menguasai kalian tanpa kekuatan militer, meski itu mungkin terjadi di Eropa, tapi tidak di Amerika. Ini cara licik. Mereka sudah melakukannya dan melihat jumlah mereka naik di Eropa. Saya tahu di Amerika hanya 2%, itu bisa cepat meningkat. Mari selesaikan orang ini. Jika semua Muslim di Amerika bertindak sama, apa akibatnya? Kita akan membawa revolusi politik dan budaya. Ini tugas kita di negara ini. Dia akan dianggap sebagai bapak pendiri baru Amerika. Waduh. Izinkan saya memberitahu Anda sedikit lagi tentang kota ini. Izinkan saya memutar klip video lain untuk Anda. Saya akan memberitahu Anda sesuatu. Tidak apa-apa, Kakak. Oh, Masya Allah, saudara. Oh, saudara, wow, kamu hebat. Semua di sini Muslim. Nama diambil dari ilmuwan Muslim zaman keemasan Islam. Ini masjid, Masya Allah. Mereka juga punya masjid salam di sini. Taman pribadi. Orang itu dari Pakistan dan Muslim. Tidak ada orang Amerika non-Muslim di sini. Memang itu tujuannya. Aku tidak bisa bermain di sini. Masya Allah tertulis di mana-mana Allah Muhammad. Yang ini indah. Ini Muslim kan? Nadina Villa, aku tahu mereka Muslim. Masjid persis di sebelah, tinggal jalan ke sana. Masya Allah. Semudah itu di sini. Lihat ini. Amerika, bagaimana kau membiarkan ini terjadi? Mohon Allah di Amerika Serikat. Selamat datang di Irving, Texas. Dan kita sedang memasuki sebuah komunitas yang sangat menarik. Komunitas yang terdiri dari Muslim, komunitas di mana semua nama jalannya adalah nama Muslim. Ini Jalan Mahmud Ego di negara bagian Valencia. Lihat hadirin, hanya di Dallas, Texas. Di mana Anda akan melihat rumah-rumah ini, bahkan orang-orang di dalamnya pun bukan Muslim, tapi sebenarnya. Lihat nama-nama jalannya Mahmud. Nama jalannya Muslim Amal Say Drives. Kenapa? Apa yang mereka lakukan untuk Amerika hingga namanya jadi nama jalan? Bagaimana caranya? Lihat rumah-rumah ini, kita sedang melihatnya di Irving, Texas. Masih ada satu saudara lagi. Lihat, tidak ada apa-apa. Assalamualaikum saudara, Masya Allah, Masya Allah. Ini sebelumnya. Kamu harus lihat ini. Ini video panjang, tautannya ada di deskripsi, agar kamu bisa menonton sendiri.
Ini versi lebih kecilnya. Inilah jenis kota yang mereka bangun di seluruh Amerika dengan nama mereka. Saya akan tunjukkan kesombongan mereka. Dengarkan ini, jangan dengarkan saya. Dengarkan mereka, dengarkan pria ini. Mereka tidak percaya keberuntungan sendiri dan tidak berterima kasih pada Amerika, melainkan pada Tuhan mereka. Dengarkan ini. Ini seharusnya membuatmu marah. Pria asal Bangladesh datang ke Amerika Serikat. Mulai menyebutkan nama-nama jalan. Mulai menamai jalan-jalan dengan nama penakluk Islam. Oh, ini luar biasa. Kadang saya tak percaya. Benar-benar menakjubkan apa yang Allah bisa lakukan. Apa yang bisa Allah lakukan untukmu? Pria asal Bangladesh menamai jalan di Amerika Serikat dengan nama pahlawan Muslim. Kebanyakan dari pahlawan Muslim itu sebenarnya membunuh pahlawan Kristen. Mereka punya pahlawan yang berbeda. Kamu punya pahlawan yang berbeda. Mereka tidak sama. Kedua budaya ini tidak sama. Meski sering dikatakan multikulturalisme dan keberagaman adalah kekuatan, itu tidak benar. Budaya tidak bisa bercampur. Budaya-budaya ini telah berperang ribuan tahun. Kamu pikir mereka datang dan semuanya jadi baik-baik saja? Tidak, itu tidak benar, jelas tidak. Apa yang disebut manifestasi verbal? Jika kamu terus mengatakan sesuatu kepada seseorang, mereka akan menjadi seperti itu. Jika kamu terus mengatakan seseorang itu penjahat, mereka akan menjadi penjahat. Orang-orang mengatakan keduanya bahwa Muslim sedang mengambil alih. Jika kamu terus mengatakannya, aku benar-benar akan melakukannya. Mereka bangga akan hal itu. Jika kamu takut Islam mengambil alih negaramu dan terus mengatakannya, itu bisa terjadi. Itu keyakinan mereka. Tentu saja, itu tidak akan terjadi karena Amerika tidak akan jatuh. Saya pesimis tentang Inggris, Prancis, dan Jerman, tapi masih punya harapan. Negara-negara luar biasa ini tidak akan jatuh ke tangan mereka. Maaf, para barbar abad pertengahan ini. Tapi mereka akan sangat menderita. Mereka memang sedang sangat menderita. Namun, menurut saya, Amerika Serikat sebagai kekuatan barat utama dan negara terkuat dalam sejarah manusia bahkan tak akan merasakan dampaknya. Itulah pandangan saya tentang Amerika Serikat. Izinkan saya menunjukkan beberapa hal lagi kepada Anda. Jalan-jalan. Khalid bin Walid, Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol dan kemudian pasukannya juga masuk ke Prancis. Para pahlawan Muslim ini berjuang melawan dunia Kristen. Mereka mengejek dan mengolok-olokmu, bahkan tak berterima kasih. Mereka berkata, "Oh, lihatlah kemuliaan Allah. Dia membiarkan mereka datang ke Amerika Serikat tanpa tentara. Kita memberi nama jalan dengan nama pahlawan kita, bukan pahlawan mereka." Saya yakin mereka tak pernah menamai satu jalan pun dengan nama non-Muslim. Mereka mungkin memakai tokoh seperti Martin Luther King atau Malcolm X untuk menunjukkan perlawanan terhadap supremasi dan hegemoni kulit putih. Mereka mungkin melakukannya, tapi tetap terasa dipaksakan. Penakluk besar pun harus mencari di Google tentang penakluk lain. Ya, cari di Google para penakluk itu, apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh orang Kristen. Seperti dari apa kita terbuat? Para Islamofobia sedang terbakar, bro. Cari di Google Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah komandan Muslim yang menaklukkan Spanyol dari kekuasaan Kristen. Jalan-jalan. Khalid bin Walid. Perang saudara sedang terjadi di Amerika, tepat di bawah hidungmu, dan kamu mungkin tak menyadarinya. Senjatanya bukan peluru, melainkan izin pembangunan. Tanah 279 hektar, seperti kamu bilang, masjid menampung seluruh desa Muslim. Kami masih bahas nama, tapi nanti ada nama Muslim dan kata desa di belakang, kan? Mereka bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun pijakan penaklukan Islam di jantung Texas. Epic City, East Plano Islamic Center, adalah area seluas 279 hektar di luar Dallas. Nama-nama jalan seperti Khalid bin Walid, seperti penakluk besar lain, sebaiknya dicari di Google agar tahu asal-usul kita. Para Islamofobia makin marah, bro. Cari di Google Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah komandan Muslim yang menyerbu dan menaklukkan Spanyol. Dan mereka ingin menamai jalan-jalan di Amerika dengan namanya. Di sini mereka kembali membanggakan peraturan hukum yang memaksa 75% biaya pemilik rumah untuk mendukung masjid. Di masjid itu tahu orang Kristen tak mau terlibat. 75% dari biaya layanan yang Anda bayar akan diberikan ke masjid. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Itulah trik untuk mencegah non-Muslim membeli properti di Epic City. Kenapa kamu ingin 75% biaya dewan atau teknologi masuk ke masjid? Dengan begitu, kita bisa menjaga mereka di luar. Licik sekali, ya kan? Mereka membencimu.
Aku benar-benar tidak mengerti kenapa begitu. Aku lahir dan besar di Pakistan, paham budayanya, tapi tak bisa mengerti penipuan seperti ini. Ini penipuan, bukan hanya pada musuh, tapi juga diri sendiri. Mereka membenci orang-orang kafir, mereka membenci kufar. Kalian yang non-muslim, mereka membenci kalian, mereka membenci negara-negara kalian, mereka membenci Amerika Serikat. Inilah sebabnya, setiap kali kalian bertanya kepada mereka, mereka akan berkata, tidak, kami mencintai Amerika, kami hanya membenci kebijakan luar negeri Amerika. Mengapa orang Amerika kulit putih tetap membela Amerika? Walau mereka mengkritik kebijakan luar negerinya, tapi mereka akan mencintai dan membela Amerika? Orang-orang ini tidak mencintai dan membela Amerika karena, sekali lagi, ini bukan negara mereka. Mereka tidak melihatnya sebagai negara mereka sendiri. Dan bisakah kamu menyalahkan mereka? Mereka melihatnya dari sudut pandang luar. Ini adalah budaya yang berbeda. Seperti yang saya katakan, mereka memiliki pahlawan, kode moral, cita-cita, dan harapan yang berbeda, yang sepenuhnya bertentangan dengan cara hidup orang Amerika. Kamu tak bisa menyalahkan mereka. Solusinya hanya satu. Saya yakin multikulturalisme sebagian besar gagal. Ya, ada budaya lain seperti Hindu, Kristen, Buddha, dan banyak budaya hebat lain yang telah datang ke Amerika. Dan dalam 1 atau 2 generasi, mereka telah menjadi orang Amerika. Oke, mereka telah menjadi orang Amerika. Saya tidak bilang multikulturalisme gagal, tapi ada satu budaya yang saya yakini. Anda bisa terus mencari tahu soal ini. Anda bisa meneliti, tapi jawabannya sama. Islam tidak bisa bercampur dengan budaya lain, itu sudah ada dalam DNA Islam. Ini adalah ideologi yang sangat agresif dan penuh kekerasan, ia mendominasi, ini adalah ideologi yang dominan. Mereka tidak punya kekuatan militer dan sudah hampir 300 tahun tidak menjadi kekuatan militer. Mereka tak bisa mengalahkanmu secara militer, tapi bisa dengan cara licik seperti ini. Mereka sudah melakukannya di Jerman, Prancis, dan Inggris, dan sekarang mereka mengincar hadiah terbesar, yaitu Amerika Serikat. Peluangnya sangat kecil, karena mereka belum berhasil di Jerman, Prancis, dan Inggris. Seperti yang kalian tahu, situasinya buruk di sana dan bisa memburuk. Mereka juga akan datang ke Amerika. Jadi mereka akan datang secara otomatis. Jika kamu seorang Kristen yang taat, aku akan menyarankanmu. Kenapa membantu Muslim? Kamu tahu, Bangkitlah Amerika, Muslim pendukung syariah ada di sini, mengajari tentang imanmu, kamu tidak diterima. Itu adalah cetak biru untuk masyarakat Islam paralel. Anak sekolah akan mengikuti kode pakaian Islam dan pemisahan gender. Ya, dengarkan anak-anak ini teriak soal kehancuran Israel. Ya, ini bukan pendidikan, melainkan indoktrinasi. Dulu ini terjadi di Palestina, sekarang mereka melakukannya di Amerika. Anak-anak ini akan jadi apa ketika mereka dewasa, tidak perlu mencari lagi. Lihatlah ke Inggris. Di sana ada Muslim, generasi kedua, ketiga, yang lahir dan dibesarkan dari orang tua Muslim, yang juga lahir dan besar di Inggris. 2 atau 3 generasi pun tak mampu menghapus radikalisme mereka, malah justru makin kuat. Amerika, tolong sadarlah. New York Times seolah menggambarkan ini seperti proyek perumahan biasa. Menuduh para patriot yang membunyikan alarm sebagai Islamofobia, apakah pria-pria ini terdengar seperti mereka takut pada Islamofobia? Seorang pria dari Bangladesh datang ke Amerika Serikat. Kamu sudah lihat? Maaf? Saya kira kamu sudah lihat sebagian besar klip ini. Setelah kamu paham situasinya, kamu tak boleh meremehkan hal ini. Izinkan saya memutar video dari anggota Kongres Keith Self. Dengarkan baik-baik. Undang-undang mempertahankan Amerika bebas syariah itu penting. Jika Anda warga negara asing yang mematuhi syariah, Anda harus meninggalkan negara ini. Warga negara asing, bukan warga negara, tapi warga negara asing dari jenis apapun. Jika Anda patuh syariah, Anda harus keluar atau tidak bisa masuk negara ini. Itu adalah rancangan undang-undang penting yang perlu kita loloskan. Dan kemudian, saya tahu perwakilan Keith Self bilang hanya warga negara asing, bukan warga negara. Saya akan melangkah lebih jauh. Seiring masyarakat berkembang, moralitas dan hukum kita juga harus ikut berkembang. Kewarganegaraan tidak seharusnya dianggap suci atau tak boleh disentuh. Orang-orang sudah mencobanya di beberapa negara, di Inggris, di Australia. Anda bisa dicabut kewarganegaraannya jika terbukti bersalah atas tuduhan teror apapun. Jadi,
Mematuhi syariah seharusnya dianggap sebagai membantu dan mendukung teror, karena syariah adalah teror. Mereka yang percaya syariah meyakini homoseksual harus dilempar dari atap, pezina dirajam, dan tangan pencuri dipotong. Sebenarnya, orang-orang yang berbicara menentang Islam, orang-orang yang menyebarkan fitnah, tangan dan kaki, mereka harus dipotong secara bersilang. Itu terdapat di surah kelima ayat 33 Al-Quran, bukan hadits. Jadi siapapun yang menyebarkan atau mempromosikan syariah, itu seharusnya dianggap sebagai membantu dan mendukung teror. Jika terbukti bersalah, kewarganegaraan Anda bisa dicabut. Situasi putus asa butuh tindakan nekat. Semakin Anda berusaha keras untuk menyenangkan orang-orang ini, semakin banyak yang akan mereka tuntut, mereka tidak akan melambat. Anda sudah melihat itu. Saya tidak mengatakan hal yang belum terjadi, bisa dilihat di Eropa. Mereka benar-benar tidak berdaya karena budayanya seperti itu. Namun Amerika berbeda, saya sangat senang untuk Amerika. Rancangan Undang-Undang Randy Fine yang menyatakan bahwa pengadilan Amerika tidak boleh mematuhi syariah dan mempertimbangkan hukum syariah juga merupakan rancangan undang-undang yang penting. Tapi sekali lagi, ini semua adalah legislasi. Masyarakat perlu menyadari bahaya besar yang sedang kita hadapi dan ikut berpartisipasi dalam hal ini. Dukung pejabat terpilih Anda yang akan bekerja keras, juga penegak hukum Anda yang akan melakukan pekerjaan berat. Jangan merasa terintimidasi. Jangan takut pada orang-orang ini. Serius, saya tidak ingin terdengar seperti orang sombong yang meremehkan musuhnya atau menganggapnya terlalu enteng. Tapi saya katakan, jika Amerika atau orang Amerika menghadapi ancaman ini, mereka tidak akan bertahan sebulan. Mereka tidak akan bertahan sebulan. Di Amerika Serikat, kamu harus ubah budaya yang menganggap semua orang dan budaya setara. Jangan bilang begitu, itu menyinggung. Hentikan omong kosongnya, budaya cancel sudah tidak ada. Saya tidak tahu berapa banyak anak muda yang menonton, karena kebanyakan pendengar saya seumuran saya. Apakah kalian ingat betapa parahnya di tahun 2010-an, terutama di bagian akhir 2010-an, betapa parahnya budaya cancel waktu itu? Kalian masih ingat? Ada yang bicara soal kebangsaan atau etnis tertentu? Bukan hanya komentar merendahkan, bahkan komentar kritis seperti, "Oh, kami tidak suka syariah, ya? Berani sekali kamu?" Sudah dianggap menyinggung umat muslim. Ini rasis. Mereka akan hancur dan kehilangan pekerjaan. Hal itu menimbulkan ketakutan sehingga orang-orang jadi diam. Elon Musk membeli X. Aku tidak peduli kamu suka dia atau tidak. Saya bisa bilang sebagai pembuat konten, karena saya sudah melihat itu, saya sudah mengalaminya, kami selalu takut untuk mengungkapkan pendapat kami. Dan saya tahu saya sudah lama sekali berada di bisnis kritik ini. Saya mulai sebagai mantan muslim, jadi saya mulai sebagai pengkritik Islam, jadi video-video kami sering sekali dihapus. Saya diblokir permanen dari Facebook. Awalnya Facebook sangat ketat, tapi Zuckerberg melonggarkan saat Trump menjabat. Saya belum kembali ke Facebook meski punya akun seperti kreator, tapi tidak pernah memposting. Budaya itu sudah hilang. Budaya cancel telah hilang, kini kamu bebas berpendapat. Mereka tidak akan datang atau setidaknya tidak semudah dulu menyerang pekerjaanmu seperti di tahun 2010-an. Jadi, saudara-saudaraku orang Amerika yang terhormat, tolong jangan biarkan Islam menang. Budaya ini, agama ini bukanlah temanmu. Kalian sudah mendengarnya, dan orang-orang ini terus mengatakannya langsung dari mulut mereka sendiri. Kamu tak perlu percaya padaku. Dengarkan mereka dan apa yang mereka katakan tentangku. Inilah alasan mereka ingin menyebarkan Islam. Ubah pola pikir. Tambahkan 10 orang lagi agar jumlah kita naik 10 kali lipat. Jika setiap muslim mengambil tanggung jawab untuk pergi dan berdakwah kepada 10 non-muslim lainnya, menurutmu kenapa mereka melakukan ini? Ini pendakwah muslim Amerika lain. Dengarkan ucapannya. Kita adalah para utusan dari sang utusan, kita adalah perwakilan dari agama Islam ini. Kita harus menjadi solusi. Masa depan adalah milik kita. Setiap mimpi buruk ideal tentang Eropa Muslim. Mereka boleh marah sesuka hati, aku tak peduli. Amerika akan menjadi negara Muslim, Rusia akan menjadi negara Muslim, Islam akan masuk ke setiap rumah. Kita harus menjadi bagian dari perubahan itu. Ini adalah tujuan mereka. Ini adalah tujuan mereka. Seperti yang pernah dikatakan temanku, Nuria Khan, bahwa Islam menghisap kebahagiaan dari hidupmu.
dimanapun Islam berada, kualitas hidup menurun. Semuanya memburuk. Aku akan tunjukkan, ini masa depan semua negara barat. Jika kita tidak sadar, lihatlah, itulah masa depannya. Lihat wanita-wanita ini. Aku tidak masalah wanita Wakustani berambut biru berdandan begini, karena mereka sangat terobsesi dengan Islam, mereka tak akan tahan sehari. Ngomong-ngomong, aku hanya bercanda. Tulis ke politisi lokalmu, senator atau anggota dewan. Katakan kamu tidak mau Islam. Islam bukanlah temanmu. Aku bilang padamu, aku bukan peramal kiamat atau semacamnya. Aku hanya sudah melihatnya. Aku sudah mempelajari Islam selama 15 tahun terakhir. Itu adalah budaya yang bermusuhan. Tidak bisa bercampur dengan budaya manapun. Lihat saja di sekitarmu. Di India, kenapa umat Hindu punya masalah dengan Islam? Di Myanmar, di Tiongkok. Kenapa para penganut Buddha ini punya masalah dengan Islam? Sekarang di Eropa, kenapa mereka punya masalah dengan Islam? Di Afrika, mengapa mereka bermasalah dengan Islam? Apa kesamaannya? Islam? Bukan karena kesalahan mereka sendiri, itulah memang seperti apa Islam sebenarnya. Islam menuntut para pengikutnya untuk pergi dan menyebarkan ajaran Allah. Itu tertulis berulang kali dalam Al-Quran. Akan sangat disayangkan jika peradaban terbesar yang pernah diciptakan umat manusia jatuh ke tangan orang-orang berjenggot, manusia gua, orang-orang berjenggot. Saya yakin itu tidak akan terjadi karena kalian tidak akan membiarkannya.